Simalungun harus sejahtera. Rakyat Simalungun harus sejahtera.
Rakyat Simalungun harus sejahtera. Rakyat Simalungun harus sejahtera. Rakyat Simalungun harus sejahtera. Rakyat Simalungun harus sejahtera. Enggak. Kameranya ke situ aja, Pak. Kedua itu aja. Tapi nggak apa-apa ngobrol kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Tribuner semua.
Ketemu lagi dengan saya Syarif Dayan selaku pemimpin redaksi Tribun Medan dalam acara Ngopi Sore. Ngopi Sore kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dan kali ini di tempat yang berbeda. Kali ini Ngopi Sore akan berbincang-bincang seputar pemilihan kepala daerah di Kabupaten Simalungun. Kami menyiarkan langsung di sebuah kafe di daerah Siantar dan tidak tanggung-tanggung di Simalungun sendiri yang saat ini sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah ada 4 calon yang tengah bertarung. Saat ini sudah hadir satu pasangan calon, yakni Bapak Radiapoh Hasiolan Sinaga bersama pasangannya Bapak Zoni Waldi, dan biasanya kita panggil Pak Radiapoh dengan Bang RHS. Selamat sore. Selamat sore Bang. Dan satu lagi wakilnya Bang Zoni Waldi, biasanya kita sebut dengan Bang Haji Zoni. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Simalungun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang RHS? Baik, Bang Bang Haji? Sarip. Wah, Baik. ini kayaknya suasana sore ini cukup segar ini ya. Abang-abang semua nih kayaknya Boleh alhamdulillah dibuka ya? sehat. Boleh Bang, boleh. Ini ya kita sudah alhamdulillah dipertemukan di sore ini Bang. Mungkin Tribuners ingin tahu nih Bang ya kan, apalagi saat ini peta politik di Kabupaten Simalungun itu cukup kencang. Ada 4 pasangan calon yang tengah bertarung dan satu diantaranya adalah Bang RHS dengan Bang Haji Joni. Nah, saya nih jadi tertarik nih Bang RHS nih ya kan. Saya sudah mendengar banyak cerita tentang Bang RHS, bahwa Bang RHS adalah seorang pengusaha yang sudah cukup lama malang melintang nih Bang kan. Tapi kok ya, kenapa sih Bang Abang mau terjun ke dunia politik? Kira-kira apa sih visi dan misi Abang untuk ikut serta pada pemilihan pilkada tahun ini Bang? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat Bang Syarif atas waktunya dan undangannya. Pertama-tama selamat sore buat seluruh wargaku, warga Kabupaten Simalungun yang ada di Kabupaten Simalungun maupun di luar Kabupaten Simalungun. Sekali lagi, horas membata ganupan. Horas. Ya, memang Bang Syarif. Sebenarnya kita agak sedikit alergi ya dengan politik ya. Karena memang kita dari awal tidak ada histori keluarga orang politik. Orang ya. politik, Kita kan memang murni keluarga petani nih. Ya. Menarik ini jadinya. Baru dibuka saja ini sudah menarik bahwa Bang RHS ada keluarga petani, tapi petani yang sukses kan Bang? Ya, jadi di dalam perjalanannya ya, kita selaku anak petani ingin juga ya bisa menjadi seperti orang lain. Wah, ini orang lain ini kok bisa enak ya? Kiatnya apa? Rahasianya apa ya? Jadi ketika kita melihat, kita mendapat suatu suatu seperti ada kekuatan dari dalam diri saya gitu. Saya harus bisa. Dia bisa, saya harus bisa. Nah, seperti itu. Saya mulai merintis usaha mulai tahun 99 di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Oke. Saya memulai, yang pasti saya kerja dulu loh sama perusahaan-perusahaan orang lain ya. Kemudian ketika kita sudah mendapat pengalaman, sudah ada bekal, ya kita coba dari kecil-kecilan dulu. Ya. Kemudian sering berjalannya waktu, ketika juga pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia kan lumayan juga ya. Saat itu ya. Tahun-tahun 2000 di awal 2000 ya Pak ya. Setelah reformasi ekonomi resesi dulu. Kan agak melejit dulu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk bisnis saya, core bisnis saya kan di dunia properti. Ya. Jadi pada saat itu memang ya saya kira bukan kebetulan ya, tetapi sudah menjadi rencana Tuhan ya. Ya banyak di sekeliling kita yang mungkin sama dengan visinya dengan kita. Ini langsung buat kita gebrak kali ini. Mari kita bekerjasama dengan beberapa pengusaha lokal yang ada di berbagai kota di Indonesia. Termasuk juga saat itu kita bekerjasama dengan
pengusaha dari Pekanbaru, dari Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun. Ini sudah sampai ke Kalimantan Tengah ya. Persisnya di Kota Sampit. Kita juga ada sudah sampai ke sana usaha Bapak ya, lumayan. Ya. Ya, kemudian juga tentu juga pasti kan ketika kita hadir di sesuatu daerah, kita juga pasti banyak berinteraksi dengan masyarakat di sana, usaha juga ya. Di situ juga kita mendapat suatu berkah ya. Oh, rupanya enak juga ya jadi petani sawit gitu ya. Wah, ini yang kemudian membuat Bang RAS berkembang lagi ini ceritanya. Kebetulan kan saya memang tamatnya dari pertanian. SMP Pertanian Pepatang Raya. Dulu SMP, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian. Saat ini memang sekolah itu sudah berubah nama menjadi SMK. Iya. Jadi berkembang. Singkat cerita ya, kita kan banyak pengalaman juga ini ya. Ketika kita berinteraksi dengan kepala daerah, ya, bupati, camat, gubernur, ya, tokoh-tokoh pengusaha juga, saya mendapat bekal. Bagaimana untuk memajukan atau mengelola sebuah daerah. Ya. Ternyata tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan mengelola sebuah daerah dengan mengelola sebuah perusahaan. Kalau dikelola dengan hati. Ini menarik nih Pak. Apa yang Bapak maksud dengan mengelola dengan hati? Karena seperti Bapak bilang, tidak berbeda mengelola perusahaan dengan daerah. Tapi di satu sisi kita tahu Pak, mungkin perusahaan hanya ruang lingkupnya tidak terlalu besar dibandingkan jumlah masyarakat nanti yang ada melingkupi sebuah daerah. Pasti akan sangat banyak. Apa yang Bapak maksud dengan pengelolaan dengan hati, Pak? Iya, jadi kita kan konsepnya ini membangun sebuah perusahaan ya, tidak ada sebenarnya dengan seperti sistem syariah. Ya, sistem syariah bagi hasil, sharing profit ya gitu ya. Ketika kita bekerja sama dengan karyawan, ya, kalau saya ini sebenarnya Bang Syarif, kalau modal yang paling utama itu karyawan. Karena karyawan yang bekerja, kita hanya tinggal komando. Jadi ketika kita tawarkan kepada karyawan ya, memberikan kenyamanan bekerja itu dulu. Tapi dalam konteks kenyamanan bekerja kan sudah ada di situ unsur kesejahteraannya. Kemudian juga unsur kekeluargaannya. Ketika ini dikombinasi kembali, saya kira dia pun bekerja akan sangat kerja keras kan, dan akan betah. Pasti beda dengan yang lain. Kenapa bisa beda? Karena penghasilannya juga beda dengan yang lain. Artinya juga dia pasti akan rugi kalau dia akan meninggalkan pekerjaan itu. Makanya ini Bang Syarif, kita mulai merintis mulai tahun 99 tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang tak ada karyawan kita yang resign. Tak ada yang keluar, tak ada yang diberhentikan. Dan ini semua bertahan dan semua bagus. Semua sampai sekarang. Luar biasa ini konsepnya. Ini layak patut dicontoh ini. Karena kan ketika mereka kita beri ya dengan situasi yang luar biasa, yang lain kan mungkin bisa-bisa saja. Kita kasih luar biasa, saya kira kan dia kan rugi kalau dia di tempat yang biasa. Dia harus ada di lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana itu nanti Bang RAS akan menempatkan pada sebuah daerah masalah hati tadi yang luar biasa tadi dalam memimpin ke depannya? Tadi sudah saya sampaikan ya, mengelola sebuah perusahaan tidak ada bedanya dengan mengelola sebuah pemerintahan. Pemerintah ini sebenarnya kan sudah lengkap semua perangkat-perangkatnya. OPD-nya, sakirnya itu sudah jelas semua. Ketika itu diberdayakan, dioptimalkan, saya kira dengan cara kekeluargaan juga ya. Saya kira juga mereka pasti akan bekerja dengan baik. Tetapi kan kalau pemimpinnya bekerja dengan hati, kalau bekerja dengan hati kan otomatis tidak akan korupsi. Pasti dia akan bersih, clean. Ketika pemimpinnya bersih, itu pasti juga ke bawahnya juga itu kan bersih. Akan clean juga. Karena dia pasti akan takut. Dan itu adalah salah satu upaya yang dilakukan Bang RAS untuk mencegah terjadinya
tindakan korupsi. Itu sudah pasti. Luar Kan biasa. ini secara ininya dulu ya, secara psikologisnya ya. Ketika bawahannya melihat atasannya disiplin, saya kira kan itu berbanding lurus dengan bawahannya. Betul sekali, Pak. Ya. Betul sekali. Saya selalu menempatkan ya orang pada tempatnya Ya. ya. Seperti ya, the right man in the right place. Right place. Sama juga dengan kami dengan Pak Haji Zoni Waldi ini. Ya. Kenapa mesti RHS memilih Pak Haji Bang Zoni Waldi? Zoni. Wah, ini ini sebuah ini kayaknya mau dibuka nih. Ini rekan Tribuners Ya. dengarkan nih. Ini Ya, kira-kira tentu. apa alasan Bang RHS memilih Pak Haji Zoni? Silakan, Pak. Ya, tentu kita akan di dalam perjalanan dinamika politik di Simalungun ya, mulai tahun 99 awal ya Pak? Iya. Ya, Sudah sangat dekat sekali nih dengan awalnya Pak Haji kita Zoni. ini ya agak beda pandangan ini dengan Pak Haji Zoni Waldi ya. Ini buka-bukaan ya Pak ya. Ini menarik loh rekan Tribuners ini buka-bukaan Bang Bang RHS dengan Bang Haji Zoni ini luar biasa nih, akan dipaparkan nih. Silakan Bang. Jadi kita kan pasti banyak ya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Simalungun, demikian juga para tokoh-tokoh di Simalungun lah ya. Artinya bagaimana kita membangun komunikasi, kira-kira siapa yang mungkin tepat cocok dengan gaya kita gitu ya. Maksudnya gaya kita ya yang memang betul-betul ingin tulus mengabdi ya. Layani Kemudian dengan hati. dari beberapa tokoh ini ya Pak ya, emang ketika saya sandingkan, ini kayaknya kayak pasti kita lemparkan ke pasar. Kok respon masyarakat agak kurang ya. Ini kenapa ya? Itu sudah melalui kajian ya Bang. Ada beberapa tahapan ya. Kemudian sebenarnya kalau awalnya hati RHS sudah sama Pak Joni Waldi sebenarnya. Tapi kan dulu awalnya mungkin Pak Haji Zoni Waldi ya kan mungkin kan kita belum kenal. Ya, belum mengenal dari dekat ya. Kenapa saya melihat sosok Pak Haji Zoni Waldi begitu membuat hati saya jadi jatuh cinta gitu ya. Pertama memang beliau ini memang mengabdi sebagai PNS di Kabupaten Simalungun kan lama juga di Simalungun. Dari 89 saya. Sampai 2013 saya masih di Pernah Simalungun. juga jadi camat, kepala dinas, ya. Kemudian yang paling luar biasa ya, pindah ke pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, dipakai menjadi jabatan strategis di 3 gubernur yang berbeda. Luar biasa. Waktu pertama dulu Gubernur Gatot Pujo ya, Nugroho. Yang kedua Bupati Tengku Eri. Yang ketiga Gubernur sekarang ayah kami Pak Edi Ramayadi. Biasanya kan ya di dalam pemerintahan ya biasanya kan kalau Gubernur A misalnya bawa gerbongnya kan gitu. Ini dipakai. Beliau tetap sudah gerbong terus ya Pak. Ya, tetap dipercaya. Iya, Oh ini ada apa ini Pak Haji Zoni Waldi ini? Berarti orangnya sudah teruji, sudah dipercaya. Sampai tingkat provinsi. Ya, sebenarnya mau minta mundur untuk mengabdi ini sebenarnya hati gubernur juga sebenarnya dengan berat hati ya, tetapi karena Yang minta Bang RHS jadi disetujui kan? kami sama langsung menghadap beliau, mohon izin, mohon doa restu karena kami mempunyai visi yang sama untuk membangun Kabupaten Simalungun ini. Jadi sebenarnya itulah yang membuat RHS jatuh cinta kepada Pak Haji Zoni Waldi. Ini jadi pertanyaan menarik loh, Bang. Abang sendiri dengan sosok pengusahanya dan Bang Haji Zoni sosok birokrat yang kita sudah tidak usah cerita lah masalah terujinya. Abang sudah menyampaikan. Ini kan perpaduan yang cukup menarik. Satu sisi pengusaha, satu sisi birokrat. Nah, kira-kira apa visi misi yang akan Abang sandingkan berdua yang sangat klop sekali untuk masyarakat? Ini sangat benar sekali nih Bang Sarif.
tentu saya sebagai seorang pengusaha kan selama ini saya kurang begitu berperan aktif di dunia perpolitikan. Ya. Terkhusus juga di birokrasi ya. Pengalaman Pak Haji Joni Waldi yang sudah ya melanglang buana di dunia birokrat, saya kira ketika ini dikolaborasi dengan saya sebagai pengusaha, ini sungguh suatu sangat pasangan yang sangat serasi ke depan, dan pencapaian percepatan untuk tujuan mulia ini untuk pembangunan Kabupaten Simalungun ini saya kira bisa lebih cepat. Kita bayangin aja perpaduan ini ya. Kalau saya ini kan maunya gegas ini terus nih, gas. Gimana caranya cepat. Kalau ini Pak Haji Joni Waldi taunya ngerem. Maksudnya ngerem. Kalau ada gas saya yang terlampau maju, ya bisa direm, diberi pengarahan. Pak Bupati, ini salah ini agak. Menarik loh Bang. Kenapa? Abang ngegas, tapi beliau ngerem. Ini kan kalau jadi artinya kalau ketika sebuah mobil, ketika memang dipergunakan, dioptimalkan gasnya dengan remnya, kita kan selamat. Itu. Luar biasa. Sederhana tapi tepat. Mengibaratkan sebuah mobil, perpaduan antara rem dan gas. Seandainya dua-duanya dilaksanakan dengan tepat, membawa mobil ini sampai ke sebuah tujuan. Karena memang kebetulan Pak Bang Syarif, saya ini kan memang orang lapangan. Saya biasanya ya memang eksekutor. Saya melihat, jadi ketika nanti ini APBD kan sudah ada di Ketok Palu ini mulai tahun 2020 ya, artinya SOP-nya sudah jelas. Artinya nanti Pak Wabub lah nanti yang di kantor untuk mengawasi pekerjaan. Kemudian saya eksekutornya di lapangan. Saya kan memang ahli di bidang juga infrastruktur, yang khususnya kan persoalan Simalungun kan infrastruktur jalan. Itu persoalan pertama. Iya. Oh, persoalan paling besar. Yang pasti baru birokrasi. Prioritas kami memang itu yang pertama-tama. Oke, jadi Abang akan mengutamakan masalah dari satu visi misinya adalah masalah infrastruktur jalan. Pasti. Kenapa Abang memprioritaskan itu? Apa yang sudah Abang lihat pada pokok persoalan itu, Bang? Jadi kan saya sudah lebih kurang 1 tahun saya ini sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat ya. Sampai ke tingkat desa, dusun. Kasihan Mas. Kalau misalnya sekiranya ya Sumatera Utara seperti ini warnanya, coraknya, mungkin saya nggak terima. Tetapi Kabupaten Simalungun ini saya lihat memang butuh sentuhan ini, Bang Syarif. Wah, saya memang diajarkan tidak memang karakter kami untuk menjelek-jelekkan orang ya. Luar biasa. Tetapi kehadiran kami dengan Pak Haji Joni Waldi memang ingin menjadi solusi buat Simalungun yang lebih baik ke depan. Perubahan ke arah pertumbuhan, perbaikan. Dan kami punya kemampuan untuk itu. Kenapa? Yang pertama memang sumber daya alam Simalungun memang mampu untuk itu. Sangat mampu. Bahan utamanya kan kalau untuk infrastruktur jalan ini hanya semen hanya batu dengan pasir ya. Batu itu di Kabupaten Simalungun luar biasa. Sangat banyak sekali ya Pak. Apalagi kalau pasir ya, itu ribuan kubik setiap hari dari perdagangan bisa keluar itu hanya dari satu titik. Kita hanya tinggal beli semennya dan besinya. Saya kan sudah sampaikan ya bahwa saya bergerak di bidang properti, tentu juga pasti akan menggunakan sarana jalan ya. Betul. Artinya saya sudah paham dengan bagaimana untuk membuat sebuah jalan yang bagus. Artinya dari sisi warna saja saya sudah tahu bagaimana sebenarnya ini jalan ini kualitas bagus jalan tidak? itu. Itu. Jadi artinya ketika saya nanti mengawasi proyek-proyek pemerintahan Kabupaten Simalungun ke depan, saya kan sudah bisa melihat, mengawasi langsung. Betul. Sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pembangunan tersebut ya Pak itu ya? sudah pasti ya. Demikian juga sebenarnya sangat mendukung sekali ya anggaran dana desa. Sebenarnya itu juga kalau disinergikan dengan program pemerintah ke depan, saya kira untuk jalan-jalan di Kabupaten Simalungun, saya kira bisa pencapaian percepatannya bisa
cepat selesai. Ya. Karena di Simalungun juga lumayan juga jalan provinsi. Ya. Jalan provinsi. juga ada. Ya biarlah itu bagian dari provinsi, dan pada saat itu ya berita baiknya saat itu kami memang dijanjikan oleh Bapak Gubernur, ayah kami untuk lebih prioritaskan Kabupaten Simalungun. Ya. Kemudian juga jalan negara juga ada, Kabupaten Simalungun dan jalan kecamatan. Saya kira di Simalungun ini kan sumbernya sangat luar biasa, sangat luar biasa, dan bisa nanti untuk percepatannya memakai bahan-bahan dari lokal. Simalungun. Ditambah lagi nanti kan pasti juga akan mendukung ya kesejahteraan dari masyarakat Simalungun. Pekerjanya langsung dari masyarakat. Yang menarik tadi terpetik dengan saya sejenak tadi Bapak menyatakan bahwa Bang RAS ini sudah lama malang melintang di dunia properti. Ya, membangun sebuah properti pasti sudah berpikir tentang bagaimana jalan ke sananya, penataan bangunannya dan segala macam. Ini kayaknya sedikit nih bertanya. Dengan kemampuan itu, kemudian bagaimana Bang RAS melihat penataan sebuah wilayah yang tepat, Bang? Ini menarik ini nih. Tentu kan Simalungun ini juga punya dinas yang menangani itu, Bapeda ya. Saya kira juga harus kita tempatkan orang-orang yang proporsional di sana. Dan saya kira ya, tadi sudah saya sampaikan Bang Syarif, kalau kita memang benar-benar menempatkan mereka pada tempatnya, semua itu pasti bekerja dengan baik. Saya yakin itu. Semua sudah lengkap sebenarnya ya. Undang-undang juga sudah mengaturnya semua. Regulasi jelas. Ada regulasi jelas. Tinggal lagi bagaimana kita mengeksekusinya dengan benar, dengan hati. Dengan hati yang tadi seperti Bapak sampaikan. Pak, kalau kami ini Pak, ini Bang Joni kayaknya mau menambahkan ini. Bang Syarif, ini harus saya sampaikan nih. Iya, siap Bang. Ini sering ini kadang kalau seperti kami ini kan calon-calon kepala daerah ini banyak PHP sering. Masyarakat Simalungun sudah jenuh. Mungkin ini mau menyampaikan ini menarik ini. Ini ya. Jadi kalau masih berpikir kami sebagai calon kepala daerah ya, ketika nanti kami duduk sebagai kepala daerah di Kabupaten Simalungun, kalau kami masih berpikir bagaimana mengembalikan biaya pilkada ini bisa kembali lagi, biaya kampanye ini bisa kembali lagi, ini Simalungun ini tidak akan berubah ini Bang Syarif. Ya, tak berubah ini. Tetapi kami dengan Pak Haji Joni Waldi ya sudah berjanji ya bahwa kami akan mewakafkan diri kami untuk Kabupaten Simalungun. Luar biasa sekali. Bahwa apapun yang sudah kami korbankan, apapun yang sudah kami perjuangkan demi untuk tujuan mulia ini adalah bentuk komitmen kami untuk membangun Simalungun yang lebih baik ke depan. Ya, luar biasa sekali. Simalungun yang sejahtera. Kira-kira mungkin Bang Joni mau menambahkan. Haji Joni mau menambahkan. Silakan Bang. Iya, untuk itu kami nanti tentu akan melihat di sisi pemerintahan. Kami sudah sepakat dengan beliau yang beliau sampaikan tadi bahwa penempatan orang, ya kan, the right man on the right place tadi itu betul-betul nanti itu menjadi acuan kami. Kemudian kami punya komitmen tidak akan ada beban dari seorang pejabat untuk menduduki jabatan. Baik pada dia mau masuk maupun dia setelah dia duduk. Itu komitmen ASN dan non ASN seperti itu. Tapi ada satu pertanyaan menarik yang belum dijawab oleh Bang Haji Joni ini. Kira-kira bagaimana nih Bang, tiba-tiba sudah dilirik aja oleh Bang RAS. Ini kan tadi Bang RAS sudah buka-bukaan ya kan? Sekarang Bang Haji Joni kita tanya, setelah dilirik oleh Bang RAS ini gimana? Memang begini ya, awalnya kami kan ingin memaju sama-sama nomor 1, ya kan. Tetapi pada akhirnya kan kami kan tentu berpikir, kami sering berdiskusi. Begitu kami kenal waktu penyampaian visi misi di salah satu hotel di Pematang Siantar ini, hubungan emosional tetap kami bangun. Dengan siapa? Kami diskusi siapapun nanti yang terpakai, minimal ide, gagasan dalam rangka membangun Simalungun lebih baik ke depan, itu kami sharing dengan beliau. Tidak putus. Walaupun kami berkompetisi sama nomor 1 kan, sama-sama nomor 1. Pada akhirnya gini, kalau saya melihat di hati beliau punya ketulusan. Ibu RAS juga begitu. Kita kami diskusikan hati dulu.
tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah itu buat kami itu berlaku. Dan seperti tadi, Ya. walaupun dulu sempat Chemistry-nya kata- dapat. kata Bang Rais sempat senggol-senggolan, Iya. justru sekarang malah bersatu. Loh. ini menarik sekali, rekan Tribuners. Ini baru satu obrolan, Bang. Iya. Dan kita akan sambung obrolan berikutnya setelah jeda berikut ini. Tapi sebelum jeda, katanya Bang RHS sama Punya Bang tagline. Jody katanya punya yel-yel. Kita pengen tahu yel-yelnya seperti Hadir, apa, hadir. Bang. Mungkin saya bisa mendampingi di Indonesia. ini. Iya. Ya kan begini ya, yel-yel ini kami bangun dengan beliau untuk membangkitkan kemampuan kita. Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, ingin Indonesia maju. Oke. Ayah kita di Sumatera Utara, Pak Edi Ramayadi bersama Pak Wakil Gubernur kita, Bang Ijek, Ya. dia punya apa namanya, dia punya visi ingin Sumatera Utara bermartabat. Untuk Sumatera Utara yang bermartabat, kami anak-anak beliau ya, Ya. anak-anak beliau di Kabupaten Simalungun, kami pun ingin Simalungun ini sejahtera. Kalau Simalungun tidak sejahtera, mana mungkin Sumatera Utara bisa bermartabat. Siap. Tentunya kabupaten kota yang lain tentu ingin sejahtera semua. Ya. Nah, untuk Simalungun ini sejahtera, RHS jadi harus menang. Ya, berarti. Ini yel-yelnya ini yel-yelnya rekan Tribuners. Kita dengarkan yel-yelnya sejenak. Silakan. Pemimpin Indonesia. Saya saja. Ya. Mari. Bapak mimpin. Ya, Ya, boleh. Ada. silakan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu masyarakat Kabupaten Simalungun, mari kita kumandangkan yel-yel kemenangan RHS Jetway. Indonesia Maju, Sumatera Utara, bermartabat, Simalungun, sejahtera, RHS Jetway. menang. Yes. Luar Insyaallah. biasa, luar biasa. Rekan Tribuners, setelah yel ini kita akan jeda sejenak dan kita akan sambung obrolan berikutnya. Nggak terasa Bang, setengah jam Bang. Aku curi Bang. Rakyat Simalungun harus sejahtera. Rakyat Simalungun harus sejahtera.
Simalungun harus sejahtera. Saya melihat pasangan ini pasangan yang ideal. Kalau kita lihat Radiapo ini adalah seorang pejuang bahkan petarung yang gigih. Dia anak petani, nah bisa menjadi seorang pengusaha sukses, ini kan sebuah prestasi. Nah, kemudian ada Johnny Waldi, seorang birokrat murni yang sudah memahami birokrasi, tata kelola pemerintahan. Saya pikir ini pasangan yang ideal. Inilah kelebihan dari pasangan Radiapo Sinaga dengan Johnny Waldi yang tidak dimiliki pasangan yang lain. Dan saya percaya dengan Radiapo ini, dengan ketulusan, keikhlasan, kehadirannya ke Simalungun akan memang betul-betul membangun Kabupaten Simalungun. Jadi ada niat yang baik dalam diri pasangan Radiapo dan Johnny Waldi. Salah satu alasan yang paling penting untuk memutuskan untuk Golkar mengusung ini adalah itu yang kita lihat dalam diri pasangan ini. Ayo, jangan lupa pada tanggal 9 Desember kita sama-sama ke TPS mendukung nomor 1 serta memilih agar menjadi pemimpin Kabupaten Simalungun. Horas! Nama saya Herina Agusyanti Gultom, bermukim di Desa Marobung Jaya, Jalan Melati. Tadi saya mendengarkan bagaimana saran dan pendapat dari calon bupati kita, Bapak RAS. Saya merasa yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu, kalau nanti Bapak itu duduk, itu akan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Karena saya lihat dari penyampaian tadi, Bapak itu tidak lagi canggung ataupun tidak mengatakan separuh hati pelaksanaan tugas itu tadi. Dan mengenai bantuan seperti kartu kerja itu tadi, betul-betul saya sangat mendukung. Dan itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya Desa Marobung Jaya. Yang selama ini untuk mendapatkan bantuan kerja itu tadi, masyarakat di sini agak sulit berkomunikasi dengan pemerintah setempat dan sangat sulit juga berkomunikasi untuk melaksanakan administrasi bagaimana untuk mendapatkan bantuan-bantuan khususnya untuk pertanian, perikanan, dan khususnya juga kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar Desa Marobung Jaya ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disarankan dan apa tujuan dari calon Bapak Bupati kami nanti, yang kami di sini Desa Marobung Jaya siap untuk mendukungnya. RAS dan Johnny. Kami dari penduduk Nagori Bandar Kulo berterima kasih kepada Bapak Radiapo karena Bapak itu telah menerima yaitu permohonan kami dalam hal pembangunan jembatan antara Nagori Bandar Kulo dengan Talun Madiar. Lebih kurang 3 tahun yang silam, jembatan yang menghubungkan Talun Madiar dengan Nagori Bandar Kulo telah putus. Kami dari Nagori Bandar Kulo
masyarakat Nagori Bandar Kulo bekerja sama untuk membuat jembatan dari batang kelapa. Selama 3 tahun kami menjalani jembatan tersebut yang begitu memprihatinkan. Pada tahun 2019 kami bermohon kepada balon Bapak Bupati Radiapo Haji Aulan SH untuk memperbaiki jembatan tersebut, dan akhirnya Bapak Radiapo Haji Aulan Sidaga menyepakati dan membangun jembatan tersebut, dan hasilnya sangat memuaskan. Maka dengan ini kami masyarakat dari Nagori Bandar Kulo mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bapak Radiapo Haji Aulan Sidaga SH. Sekian dan terima kasih. Rakyat. Oke, bentar Bang. Selamat sore rekan Tribuners, ketemu lagi setelah tadi jeda sejenak obrolan ngopi sore bersama Bang RHS dan Bang Haji Zoni. Kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara tentang pertemuan kedua pasangan calon ini. Sekarang saya akan coba berdiskusi, bertanya lebih jauh tentang program dan visi misi dari pasangan Bang RHS dan Bang Haji Zoni. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, kira-kira visi dan misi apa yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat Simalungun? Apa sih yang ingin dikerjakan pasangan ini Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Horas. Baik ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang RHS ya. Bang RHS, Insya Allah Bupati Simalungun 2020-2024. Ya. Tentunya kami dengan Pak RHS ya, visi kami adalah rakyat harus sejahtera. Ya. Nah, kemudian untuk menciptakan atau mewujudkan rakyat harus sejahtera itu tentu ada misi, ada program kegiatan yang harus akan nanti dilaksanakan kemudian. Kami pertamanya tadi sudah sampaikan oleh Pak RHS, pertama sekali kami ingin dulu memperbaiki tata kelola pemerintahan. Oke, kira-kira seperti apa Bang? Ini belum apa-apa, Abang sudah menarik sekali. Saya otomatis jadi langsung bertanya aja, apa yang Abang maksud dengan tata kelola pemerintahan ini? Kami ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk tentunya yang disampaikan Pak RHS tadi, memilih orang-orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ya, dengan tadi sudah disampaikan tidak membebani seorang pejabat untuk duduk di situ maupun setelah dia duduk di situ, dan memberikan kepastian kepada pejabat masa jabatannya itu. Setidak-tidaknya tentu mereka harus duduk di jabatan itu paling tidak dia 3 tahun. Oke. Ya. Ya, kemudian kalau dia programnya baik, tadi mungkin Bang. aja dia sampai sama dengan masa jabatan kami, kan gitu. Ya. Ya, diberikan kepastian kepada beliau untuk masa jabatan itu. Kemudian tentunya kami ingin meningkatkan nanti disiplin pegawai itu dulu sendiri dengan menerapkan nanti tata kelolaan itu ada SPBI, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu kan kita terapkan. Contohnya itu seperti apa Bang? Mungkin contoh ya kan, ketika seseorang katakanlah guru ASN atau guru misalnya contoh mau naik pangkat, dia nggak usah repot-repot menyiapkan dokumen-dokumen ini dan itu, nggak perlu bayar dia jabatannya dokumen itu. Pada waktunya nanti BKD, teman-teman di BKD sudah bekerja untuk mempersiapkan itu. Demikian itu aja dengan kawan-kawan nanti ASN yang mau pensiun, nggak usah dia repot-repot itu, karena nanti dokumennya sudah ada dari awal, itu kan sudah ada di kantor ya, di file di kantor di BKD. Nah kemudian dia tidak perlu kasak kusuk
cari orang, bayar sekian, sehingga baru dapat itu. Kami nanti akan bersihkan itu, kemudian kami sepakat dengan Pak Radiapo. Pada tanggal 17 biasanya ada upacara namanya Hari Kesadaran Nasional. Di situ ASN akan berbaris, mana yang mau pensiun, mana yang naik pangkat, mana yang dapat gaji berkala, bupati serahkan SK itu tanpa ada hal-hal yang mendahului, ya kan? Yang mendahului. Ini menarik, itu untuk ASN. Lalu bagaimana dengan untuk masyarakat, Pak? Apa yang kira-kira akan diberikan? Apakah akan nanti kemudahan-kemudahan administrasi atau segalanya, Pak? Iya, benar. Saya kan ini orang birokrasi yang bekerja kurang lebih 38 tahun 8 bulan karena saya harus pensiun dini kan gitu. Tapi 38 tahun sudah mengambil 38 tahun lebih ya bekerja. Terus kemudian tentunya kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Contoh. Misalnya pelayanan KTP dan KK. Waktu saya jadi camat dulu, betulan saya mantan camat, jadi mantan camat. Camat 7 tahun. Pernah jadi camat 7 tahun di mana, Pak? Kalau boleh tahu. Di Dolok atau Nanggar saya ada sekitar hampir 3 tahun. Kemudian di Pematang Bandar hampir ada 4 tahun. Hampir 7 tahun menjadi camat 7 tahun menjadi camat. Itu KTP dulu dengan kakak cukup teken gitu saja. Diteken di kantor camat setelah di recording biodatanya kan, cukup. Nah sekarang informasi dari masyarakat itu di Pematang Raya. Kita tahu Simalungun ini luas 32 kecamatan. Itu kalau dari ujung Padang perlu waktu 4 jam. Hanya untuk teken KTP, Pak? Untuk ambil KTP. Katanya, ya kalau dapat Pak hari itu ada, kalau nggak mati lampu. Nah kalau mati lampu besoknya balik lagi. Nah ini dia. Artinya si pemilik KTP yang mau mengurus ini butuh waktu 8 jam bolak-balik, Pak? Iya. Itu udah masih dalam perjalanan 8 jam ya kan? Ya, belum duduk untuk mengurus. Belum kosnya berapa itu. Terus kemudian saya prinsip kami, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa lebih dekat, kenapa harus jauh? Itulah motonya. Lalu apa yang akan dilakukan untuk lebih dekat dan lebih mudah, Pak? Untuk lebih dekat dan lebih mudah, tentu nanti di dalam pemerintahan berbasis elektronik, perangkat-perangkat komputer yang berkaitan dengan itu akan disiapkan di kantor camat. Sehingga dengan demikian cukup di kecamatan aja sudah cukup. Dan terintegrasi dan link dia langsung ke Dukcapil. Link juga ke pusat dia kan. Itu. Nah, belangko KTP KK tentu kita akan koordinasi dengan dengan Dukcapil. Di provinsi bahkan juga ke kementerian. Artinya nanti masyarakat tidak perlu repot-repot. Tidak perlu belangko KTP kita siapkan. Nah itu masih tidak dipungkiri bahwa menjadi salah satu kendala ya Pak ya di wilayah Simalungun seperti yang tadi Pak Haji Soni sampaikan bahwa cukup luas jangkauan ya cukup luas rentang kendali dan ini kadang-kadang muncul persepsi terlalu jauh ke sana, kenapa sih harus wilayah sana, seolah-olah kesan pembangunan jadi tidak merata gitu loh. Mungkin Bang Haji Soni bisa menjelaskan ini bahwa sebetulnya nanti ke depan tidak akan seperti ini. Iya, ke depan ya kalau khusus pelayan KTP KK tadi kita dekatkan di kantor camat cukup. Dulu aja zaman teknologi belum begitu canggih, kantor saya belum begitu bisa kok di kantor camat. Mulai pengetikan dan lain, apalagi sekarang semua bisa link. Kita teken aja di lapang kita bisa kok, ada barcode kan? Gitu. Kemudian kita juga sepakat. Persoalan yang lainnya di luar itu tadi, terus kemudian tata kelola aset nanti, itu juga karena akan ditata kembali ya, kita ditata kembali. Dan aset-aset yang idle nanti itu yang belum terpakai kita akan maksimalkan itu untuk kesejahteraan rakyat. Kami ingin Simalungun ke depan di bawah RAS, di komando RAS dan
Jadi kita ingin Simalungun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tengah ini. Nah ini menarik, Bapak bercerita, Bang Haji lebih bercerita tentang pertumbuhan ekonomi ya. Sementara kita tahu salah satu PAD terbesar adalah sektor wisata nih, kayaknya ini ya kan. Saya dengar info-infonya wisata. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan konsep wisata supaya bisa meningkatkan PAD tadi? Baik, Pak Haji. Tentu daerah-daerah pariwisata akan kita perbaiki, yang sudah ada kita perbaiki atau kita tingkatkan nih infrastruktur, kemudian koordinasi perhotelan dan lain kan infrastruktur, kemudian dan tidak kalah pentingnya adalah SDM pengelola itu sendiri. Ya, tentunya untuk menyiapkan itu kami merencanakan kalau Allah memberikan amanah restu atau amanah kepada kita, rakyat memberikan amanah dan restu Allah itu ada, maka nanti SMK pariwisata harus kita bangun di Simalungun. Sehingga itulah nanti menjadi cikal bakal SDM yang untuk meningkatkan wisata di Simalungun ya. Terus kemudian tentunya mulai dari TK ya kan, untuk daerah-daerah muatan lokal nanti itu masalah disiplin, tata kerama, etika itu kan kita lakukan itu. Terus kemudian penataan yang paling penting sekali di situ adalah adanya kalender pariwisata. Ada event-event tertentu yang bisa menjadi magnet orang-orang untuk datang ke objek wisatawan datang. Baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kita tahu Danau Toba kita sekarang ini kan sudah menjadi masuk sebagai warisan dunia. Ya kan? Sudah masuk dia. Terus kemudian tentu event-event yang bertaraf internasional harus ada di daerah kita ini. Dan juga kami informasikan bahwa Parapat itu adalah wilayah Simalungun. Itu khusus Danau Toba ya. Di luar Danau Toba juga kita masih punya lagi. Ada air terjun. Ya. Ada juga objek-objek wisata yang cukup menarik ya. Yang alam ya. Yang budaya juga banyak di sini. Tersedia di Simalungun. Menariknya begini, Bang Haji, bahwa dalam sektor wisata tidak tertutup kemungkinan juga banyak sektor UMKM bisa tumbuh di sana. Nah ini menariknya karena nih Bang John, Pak Haji John ini kan kita tahu pernah ya bahkan duduk di sebagai Kadis Perindak Provinsi Sumatera Utara. Artinya pasti sudah paham lah. Nah menyikapi ini kira-kira apa yang akan dilakukan selain meningkatkan sektor wisatanya, PAD dari wisata, tentu juga meningkatkan UMKM-nya supaya bisa sinergisitas melakukan pertumbuhan kesejahteraan tadi. Mungkin pengen tahu juga nih RHS itu rakyat harus sejahtera. Dari sisi pariwisata dia harus connect, dia di-combine dia dengan IKM ya, untuk menemukan IKM dan UMKM-nya sendiri, handicraft. Oleh karena itu saya sudah berjalan, udah lama kita di sini. Kita tahu. Kemarin minggu yang lalu saya ke Parapat, saya tanya, ini barang dari mana? Ini Pak dari Bandung, Pak. Ya, ini dari mana? Sama Pak. Ketika kita jalan-jalan, ini bagus dari mana? Ternyata bukan. Bandung. Maaf sekali Pak, bukan. Sebagian besar bukan produk lokal. Ini gimana? Ini gimana? Lokal. Kami ingin ke depan oleh-oleh yang ada di Parapat itu adalah hasil karya tangan-tangan terampil dari anak-anak kita, anak-anak muda kita, warga Simalungun yang utama. Untuk itu pemerintah akan hadir memberikan pelatihan kepada anak-anak kita yang sudah tamat sekolah, tidak melanjutkan lagi, atau dia sudah tamat sekolah dan belum dapat pekerjaan, perintah hadir untuk melatih mereka untuk bisa keterampilan, kemudian mendampingi dan memberikan bantuan peralatan, sekaligus nanti kita juga merencanakan akan membuat satu pusat oleh-oleh Simalungun.
Pusat oleh-oleh Simalungun yang isinya di dalam itu adalah produk-produk IKM, UMKM lokal dan handicraft yang buatan lokal ya Pak? Buatan lokal. Nah, apakah nanti termasuk meningkatkan itu, mengajak masyarakat untuk bekerja, itu merupakan salah satu program dari RHS dan Pak Haji Zoni dalam rangka peningkatan kerja? Karena saya dapat infonya bahwa ada rencana untuk melaksanakan program kartu si kerja. Ini menarik ini Pak. Kalau boleh tahu apa sih bocorannya kayak apa? Ini kayaknya Tribunnews ini. Tribun News ya, kita Joni ini langsung mengeluarkan ini. Ya. Terus kemudian meningkatkan PAD nanti di objek wisata kami tunggu sebelum itu saya jawab ya. Dalam meningkatkan PAD di daerah pariwisata, kemudian kita ingin nanti tidak lagi pakai karcis kita. Memudahkan wisatawan. Iya, memudahkan wisatawan, dan itu ada nanti mendidik kejujuran. Peningkatan ada harus dilakukan dengan kebenaran, menghindari kebocoran, menghindari kebocoran. Kita nanti akan merancang itu namanya e-tourism, seperti bagaimana kita masuk e-tol kan, e-tol. Tinggal tempel aja tinggal gitu. Tempel, berapa orang? 7 orang, ya 7, misalnya kan. Satu orang terpotong harganya pasti, kan gitu, tidak akan ada kebocoran. Kemudian yang tadi itu ya RAS tadi kami ingin semua rumah tangga yang warganya, yang anggota keluarganya usia produktif harus bekerja, dan menghasilkan uang. Kami tidak ingin ke depan bahwa yang menampung dan menanggung beban keluarga hanya pada ayah atau orang-orang tertentu di dalam keluarga itu. Semua orang-orang yang usia produktif dia harus bekerja menghasilkan uang. Contoh, ya kan, ada anak-anak muda kita yang perempuan. Kami berharap dia goyang-goyang kaki bisa dapat uang. Itu apa? Jahit menjahit, bordiran, kemudian tenun, ulos kan. Nah ini terus kemudian. Dan itu bahkan bisa dijadikan oleh-oleh ya Pak? Benar, souvenir ya, ulos misalnya. Kalau ulos saat ini mungkin kan lebih banyak dipakai untuk urusan adat. Ke depan, dari bahan ulos kita bisa buat tas, bisa buat kipas, kita bisa buat, kalau sekarang mungkin masker kan gitu ya. Aneka kreasi handicraft berarti ada ya Pak? Handicraft di sini, handicraftnya bisa. Menarik ini. Itu yang kita inginkan ke depan. Nah itu melalui program Simalungun kerja itu. Semuanya nih itu anak-anak yang bergabung itu kita latih, pelatih kita datang. Dia mau ingin katakanlah untuk bordiran. Bordiran seperti apa? Bordiran misalnya ada baju gamisnya, pakaian untuk wanita, terus kemudian ada jilbab, ya kan? Ke depan kami berharap kami ingin yang dia pakai itu adalah hasil karya mereka sendiri, ya. Untuk itu kami akan siapkan pelatih, bantuan peralatan, bimbingan pemasaran, baik pemasaran yang melalui tadi yang pasar swalayan UMKM yang kita bangun, maupun mereka diajari dengan sistem pemasaran online. Nah, itu harapan kami ke depan. Terus kemudian anak-anak muda yang tidak ingin, yang laki-laki misalnya, saya ingin perbengkelan, saya ingin elektro, kita latih itu. Kita punya BLK kan provinsi di Lampu Merah ini di Simalungun. Tinggal bagaimana sinergi, kita siapkan dana, kita siapkan pelatih, dan kita buka lapangan pekerjaannya. Kemudian dari mana dananya? Nah, dana tercover di dalam si kerja, Simalungun kerja. Loh, Pak Joni kok, Pak RAS, Pak Joni kok programnya hanya untuk anak-anak muda? Lalu bagaimana dengan kami yang sudah lansia? Gimana Pak? Ini kan? Jadi pertanyaan baru lagi. Iya, kami lansia gimana? Nah, kita sentuh nanti bapak kita, mak kita yang sudah di atas 60 tahun, kita bantu nanti dengan peternakan ayam atau itik di belakang rumahnya.
Pemerintah bantu, katakanlah 25 ekor ayam kan, dibantu ayam darahnya, dibantu pakannya. Nah, kan pakannya ada pelet, ada jagung ya. Kenapa harus pelet, Pak? Oh, kita nggak pelet. Oh, kita jagung. Kata jagung. Kenapa harus jagung, Pak? Nah, kalau jagung kita pakai, uangnya bisa beredar nanti di desa itu minimal setidak-tidaknya di kecamatan itu. Jadi uangnya siklusnya ya dari rumah tangga ini bisa pindah ke rumah tangga yang lain, ini kan hasil pertanian jagung banyak di sini. Kalau pelet yang nanti yang menikmati banyak nanti dari perusahaan di Medan. Artinya bahwa karena Simalungun merupakan salah satu lumbung jagung ya Pak ya. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan tadi. Nah, berbicara masalah tenaga kerja tadi nih Pak ya, termasuk juga untuk anak muda. Saya dengar juga Simalungun punya KEK nih Pak, kawasan ekonomi khusus nih. Nah, yang kalau nggak salah di Seimangke, perdagangan ya Pak. Benar ya? sekali. Nah, ini gimana Pak ya? Apakah tenaga kerja kita sudah mampu bersaing untuk bisa hadir di KEK tersebut Pak? Iya, kita tahu Sungai Mangke. Jadi Sungai Mangke itu kawasan ekonomi khusus. Kok Pak Joni tahu, saya kebetulan Kadis Perindustrian Perdagangan. Di situ ada lahan 1.933 hektar. Ya. Bisa di situ dibangun kurang lebih 500 perusahaan. 500 perusahaan ya Pak? Yang akan menampung tenaga kerja 100.000 orang. Sampai 100.000 orang. Kami tidak ikhlas. Kami tidak rela kalau anak-anak Simalungun hanya sebagai lebih banyak di penonton. SC, bukan penonton, SC dan CS. SC cleaning SC security, CS cleaning service atau itu kan kita ke depan anak-anak Simalungun harus mampu berada di belakang meja komputer, di belakang mesin-mesin pabrik ataupun untuk tenaga pemasar lainnya. Untuk saat ini kita belum bersaing. Di Semangki kemarin saya berkunjung ke sana, 2 perusahaan sudah mulai operasional. Ada beberapa perusahaan lagi yang sedang dalam tahap pembangunan. Ya, artinya kalau ini berjalan cocok juga dengan program si kerja tadi ya Pak. Ini anak muda kita akan kita latih, baru nanti latih dari mana? Ini pelatihan tidak hanya pakai uang kita, APBD kita, APBD Propsu ada. Tinggal bagaimana kami berkomunikasi dengan provinsi, teman kita yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi, ada juga dari Kementerian Perindustrian, di Kementerian Perindustrian, balai latihan kerjaan, balai latihannya. Iya, menarik itu menarik sekali. Itu kita pakai sinergi kita untuk bangun. Itu anak-anak tentu akan bisa disalurkan ke perusahaan. Di luar itu, waktu saya jadi Kadis Perindustrian kemarin, saya sampaikan di kementerian pada saat kami rapat, sampaikan kami ingin ke depan di Simalungun berdiri sekolah teknik industri. Selain tadi sekolah pariwisata. Sekolah tinggi teknik industri di sini kita bangun. Kemudian waktu itu dia bertanya sama saya, Pak Joni, siapkan tanah 5 hektar katanya, kita bangun, kita bantu. Nah gitu. Nah tentunya itu menjadi harapan kita ke depan untuk menampung tenaga kerja. Bercerita anak muda nih Pak Haji nih, ini menarik loh. Tadi kita sudah berbicara bagaimana untuk anak muda dan segala macam, dan kita tahu anak muda, kaum milenial pada pilkada di tahun 2020 ini adalah salah satu basis terbesar. Kita tidak bisa memungkiri itu. Upaya apa yang akan dilakukan Pak Haji ini dan Pasang dan Bang RHS untuk bisa meraih suara anak muda? Lalu kira-kira apa yang akan diberikan, visi misi apa yang akan diberikan kepada anak muda? Pak Haji. Baik, anak-anak muda kan saat ini kita Indonesia sedang menikmati bonus demografi, ya kan? Dengan angkatan anak mudanya lebih banyak dibandingkan milenial, lebih banyak dari yang tua maupun dari yang anak-anak. Tentunya kita kan sudah tahu bahwa pemuda itu adalah harapan bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tentu mereka harus diarahkan ke hal-hal yang baik.
Untuk itu mereka harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan, buka lapangan kerja untuk beliau. Sehingga dia tidak menganggur. Tadi sudah saya sampaikan, orang-orang yang produktif dalam rumah tangga harus dia bekerja. Anak-anak muda kita ajak untuk menjadi entrepreneurship atau kita katakan wirausaha muda baru. Itu yang harus kita tumbuhkan. Dari mana modalnya? Tetap Dari dia si bergabunglah dengan Si RZW yang sudah memiliki ini kartu si kerja. Artinya Dia akan program dilatih, itu, ya. dilatih, kemudian dibantu peralatannya, didampingi, kemudian kita siapkan tadi pemasarannya. Jadi nggak dibiarkan hanya begitu pendampingan. Oleh karenanya itu kami nanti harus memilih kepala dinas perindustrian dan perdagangan, kepala dinas koperasi UKM yang betul-betul punya kemampuan itu Dan paham dengan anak dan muda. paham dengan anak muda. Iya. Kemudian anak muda kami nanti juga ingin ada sarana olahraga untuk anak muda. Nah, agar ini gimana apa? ini, Pak? Ya kan? Ini yang menarik Iya, ini, sarana olahraga seperti apa, olahraga Pak? untuk anak muda itu harus kita siapkan. Ya. Dari mana lahannya? Banyak lahan di Simalungun ini banyak. Ada gor di situ yang terlantar. Oke. Iya, di tempat yang sangat strategis. Itu tentu akan kita maksimalkan. Karena dalam tubuh yang sehat Terdapat akan terdapat jiwa yang jiwa kuat. yang waras. Nah, setelah anak muda. Anak muda tentu akan terbebas dari narkoba, Narkoba, ya. betul. Gitu. Nah, setelah anak muda, pemilih besar kedua kita tahu loh Pak Haji, kaum perempuan nih Iya. Pak Haji. Iya. Apa upaya yang sudah dilakukan Pak Haji dan visi misi apa terutama untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan nih Pak Haji? Baik. Ini menarik. Iya. Karena dua pemilih ini, Mak-mak emak-emak ini yang nomor 2 loh Pak Haji. Mak-mak ini orang yang setia. Saya sudah berjalan ke desa-desa, berjumpa paling banyak dengan mak-mak, ya kan? Kami Ini ingin menarik mak-mak kita tadi sudah sampaikan setiap ini mak-mak biasanya habis mengerjakan pekerjaan utama rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, dia nganggur. Banyak nganggur. Ke depan kita juga harus bekerja dia. Saya ingin beliau sambil goyang-goyang kaki, goyang-goyang tangan menghasilkan duit. Itulah mungkin kita sentuh nanti di beliau emak-emak kita ini melalui tari jahit menjahit. Kami ingin nanti ada suatu daerah penghasil kita katakanlah ya baju anak-anak, baju sekolah mulai dari TK sampai SMP. Ada daerah nanti penghasil jilbab kan, jilbab kemudian baju gamis dan lain ya. Ada daerah penghasil nanti bordir, barang bordir. Tidak bisa di satu daerah kita tumpuk sehingga meratalah ini. Hasilnya kemana kita jual? Selain dipakai dalam lingkungan itu tadi pusat oleh-oleh itu nanti akan memasarkan itu. Kita bisa buat nanti kerjasama antar provinsi, antar pulau. Mantan Kadis Perindustrian ini menarik sekali rekan Tribuners. Banyak hal sudah disampaikan oleh Pak Haji. Nah ini Pak Haji, dari sekian banyak obrolan kita nih ya Pak Haji, ada satu hal yang mungkin apa sih harapan terbesar Pak Haji dan Bang RHS terutama dalam menyangkut Pilkada Simalungun? Mungkin Pak Haji bisa menyampaikan ya apa harapan dan kemudian apa sih yang diharapkan dalam pilkada kali ini? Seperti apa berjalannya pilkada kali ini? Terutama kita tahu pilkada kali ini adalah pilkada tersulit. Kenapa tersulit? Kita dalam pelaksanaan pilkada kita sedang mengalami sebuah musibah besar yakni pandemi COVID-19 yang tidak memungkiri membuat kita menjadi sulit untuk bergerak lebih jauh gitu. Mungkin bisa disampaikan. Baik, terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan, harapan kita dengan Pilkada Simalungun tanggal 9 Desember yang akan datang pertama ya kita masing-masing kami para calon pendukung-pendukung itu bisa menyampaikan hal-hal program-program yang positif. Kemudian saling menjaga ya keamanan, ketertiban, kenyamanan semua orang. Terus kemudian kami minta netralitas dari ya berbagai pihak, ASN, Pangulu, Gamot,
terus kemudian dan lain-lainnya kan. Netral lah sudah cukup. Kemudian tidak melakukan black campaign. Mari kita saling kita fokus kepada visi misi kita bagaimana ke depan menjadikan Simalungun yang lebih maju, yang lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Untuk itu harapan terakhir saya tentunya sebagai pasangan nomor 1 RAZW dapat doa restu, dukungan dan pilihan dari masyarakat Simalungun secara mayoritas. Itu ini. Sehingga ke depan ya kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita tadi, visi tadi. Tanpa itu tentu sulit untuk mewujudkan visi tadi. Ya, pemilu yang damai, pemilu yang berkualitas, dan kemenangan paslon nomor 1 itu ya permintaan saya kan itu. Harapan kita. Terima kasih Pak Haji Zoni. Rekan Tribuners, nggak terasa loh, kita udah hampir 1 jam lebih ngobrol dengan pasangan calon Bang RAS dan Bang Haji Zoni. Pada ngopi sore kali ini kita tadi rekan-rekan Tribuners sudah tahu apa sih visi misi yang ingin disampaikan oleh Bang RAS, dan kami mohon maaf tadi pada pertengahan ya Bang ya. Tadi kayaknya Bang RAS ada undangan mendadak. Beliau ada undangan yang mendadak. Beliau ini kan tidak mau mengecewakan orang. Itulah saya salutnya dengan beliau itu. Dia seorang pengusaha yang rendah hati. Beliau seorang yang yang mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Pelayanan ini saya lihat seperti itu. Ini luar biasa tadi rekan Tribuners. Jadi tadi Bang RAS menyampaikan permohonan maafnya tidak bisa lanjut ngobrol ya Bang ya di ngopi sore, dan kemudian saya ngobrol lebih lanjut dengan Bang Haji Zoni, dan alhamdulillah sore ini kita sudah banyak berdiskusi dengan Bang Haji Zoni. Terima kasih atas perhatian semua dari rekan Tribuners, dan semoga seperti apa yang diharapkan oleh Bang Haji Zoni tadi, bahwa pilkada ke depan, pilkada bukan hanya mungkin di Simalungun saja, mungkin hampir pilkada di seluruh Indonesia itu bisa berjalan dengan baik, dan pilkada ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan netral. Termasuk juga kita berharap bahwa pilkada di Simalungun bisa berjalan dengan baik, aman, dan netral. Terima kasih atas perhatian rekan Tribuner semua. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unduk Sahata Nababan, Ketua Kelompok Tani UNEDO. Kita sebagai warga masyarakat Pandebaku Taurung yang tinggal di Pansoronom, dulu jalan ini rusak ya, akibat daripada longsor lah bisa dikatakan, karena hujan yang tinggi, curah hujan yang tinggi. Jadi kami kelompok tani ini atau warga masyarakat petani di Pansoronom khususnya tidak bisa mengeluarkan hasil pertanian. Kami bersyukur dulu sebelum Pak Radiapo pun mencalonkan, beliau sudah turun ke tengah-tengah kami membangun jembatan yang kita katakan ini. Dengan terbangunnya jembatan ini, maka kami pun bisa hasil pertanian kami keluar ke Balata, dan anak-anak kami pun bisa bersekolah. Kami sangat bersyukur kepada Pak Radiapo, dan ke depan juga kami berdoa dan mendukung semoga beliau menjadi bupati. Karena kami juga kampung ini sangat bulat kami untuk mendukung beliau, karena beliau sudah berbuat jauh sebelum beliau mencalonkan diri. Beliau adalah pahlawan bagi kami, terbukti dengan dibangunnya jembatan ini, maka kami tidak lagi terisolir, tidak lagi tertutup kampung kami ini. Rakyat Simalungun harus sejahtera.
rakyat Simalungun harus sejahtera.